Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alin Solution. Mana pada kali ini kita akan membahas tes RBB BUMN, yaitu tes bakat skolastik, di mana berfokus pada antonim, lanjutan dari part 1 sebelumnya. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita membahas soalnya. Mana di sini kita punya 3 soal terlebih dahulu, yaitu nomor 14 makar. Nah, di sini pilihannya A memberontak, B musuh, C kontra, D lawan, E pro. Kemudian 15 kita punya nekat, dengan pilihannya A motif, B takut, C maksud, D niat, E berani. Kemudian 16 kita punya tetiran. Di sini pilihannya A imitasi, B palsu, C amatiran, D petir, E asli. Oke, untuk 3 soal ini saya berikan waktu 10 detik ya untuk teman-teman untuk menjawab 3 soal ini terlebih dahulu. Silakan. Oke, kita akan membahas bersama-sama ya untuk 3 soal ini. Mana di sini makar. Nah, makar itu adalah tindakan yang hendak menggulingkan pemerintahan yang sah, teman-teman. Sehingga antonim dari kata makar itu pro. Kan ada yang kontra, ada yang pro. Nah, antonim dari kata makar atau kontra itu kan pro. Jadi jawabannya E. Kemudian 15 nekat. Nah, nekat sendiri itu sesuatu yang dilakukan tanpa pikir panjang ya, sehingga antonim dari kata nekat yaitu B takut. Kemudian 16 tetiran. Nah, tetiran sendiri itu lawan katanya asli ya teman-teman, sehingga jawabannya E asli. Oke, selamat ya buat teman-teman yang telah menjawab 3 persoalan ini. Kemudian kita ke persoalan selanjutnya. Nah, di sini kita punya 3 soal lagi ya teman-teman. Mana soalan yang ke-17 itu mandiri. Mana pilihannya sendiri itu tenggang rasa, B senang, C memihak, D antipati, E bergantung. Persoalan selanjutnya itu nomor 18 asimilasi, dengan pilihan A perselarasan, B harmoni, C kebangkitan, D tidak setuju, E pertengkaran. Kemudian persoalan selanjutnya itu nomor 19 yaitu antipati, dengan pilihan A melawan, B setuju, C lekas mati, D simpati, E bertahan hidup. Ya, sama seperti sebelumnya ya teman-teman, saya berikan waktu 10 detik buat teman-teman untuk menjawab 3 persoalan ini. Saya persilahkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas bersama-sama mengenai 3 soal ini. Mana yang pertama itu mandiri. Nah, mandiri sendiri itu artinya dalam keadaan yang dapat berdiri sendiri atau teman-teman, atau tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga lawan kata dari mandiri itu bergantung, sehingga jawabannya E bergantung. Kemudian 18 asimilasi. Nah, asimilasi sendiri itu artinya penyesuaian sifat-sifat asli yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitarnya ya teman-teman, sehingga lawan katanya itu dapat berupa seperti tindakan yang berseberangan, seperti penolakan atau pertengkaran ya teman-teman, sehingga lawan kata dari asimilasi itu jawabannya di sini pertengkaran. Ya, 19 itu antipati. Nah, antipati sendiri di sini artinya itu penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat ya teman-teman, sehingga lawan kata dari antipati itu simpati, D.
Oke, selamat buat teman-teman yang telah berhasil menjawab 3 soalan ini. Kita ke soalan selanjutnya. Nah, di sini ada do you know, apa teman-teman tahu bahwa kata besar dan kecil itu sering digunakan sebagai pasangan antonim dalam cerita untuk anak-anak karena mudah dipahami. Nah, pada umumnya itu kata besar dan kecil itu sering digunakan untuk di buku anak-anak, teman-teman. Jarang yang menggunakan kata besar itu sebagai kata megah atau agung, dan kata kecil itu sebagai kata yang kerdil, mungil. Rata-rata di buku anak-anak itu dia menggunakan kata besar dan kecil itu sebagai pasangan antonim. Ya, kita ke soalan selanjutnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita punya 3 soalan lagi ya, teman-teman, yaitu nomor 20 prominent dengan pilihannya A. anggun, B. biasa, C. mewah, D. tetap, E. sementara. Kemudian 21 kasual. Nah, dengan pilihannya A. kantoran, B. rapi, C. formal, D. tertib, E. santai. Kemudian nomor 22 itu kendala dengan pilihannya A. manifestasi, B. restriksi, C. gejala, D. pendukung, E. rintangan. Oke, teman-teman, sama seperti sebelumnya saya berikan 10 detik buat teman-teman untuk menjawab 3 persoalan ini. Silakan. Oke, teman-teman, kita akan membahas bersama-sama mengenai 3 persoalan ini. Yang pertama itu prominent ya. Mana prominent itu artinya terkemuka, biasanya itu tentang orang ya, teman-teman. Sehingga lawan kata dari prominent itu B. biasa. Kemudian nomor 21 itu casual. Nah, casual itu artinya sendiri seperti santai ya, teman-teman, sehingga lawan kata dari kata casual yaitu C. formal. Dan 22 yaitu kendala. Nah, kendalanya sendiri sini artinya halangan atau rintangan yang menghambat ya, sehingga antonim dari kata kendala yaitu D. pendukung. Oke, selamat ya buat teman-teman yang telah menjawab 3 persoalan ini. Kemudian kita ke persoalan selanjutnya. Nah, di sini kita punya 3 soal lagi ya, teman-teman. Dimana nomor 23 itu natalitas dengan pilihannya A. kualitas, B. virginitas, C. aktivitas, D. mortalitas, E. efektivitas. Kemudian soalan selanjutnya itu paradoksal dengan pilihannya A. keterbelakangan, B. bertolak belakang, C. bertentangan, D. berlawanan, E. kesempatan. Kemudian soalan selanjutnya itu sekuler dengan pilihannya A. duniawi, B. hedonisme, C. keagamaan, D. kedua, E. sekunder. Nah, seperti sebelumnya ya, teman-teman, saya berikan 10 detik buat teman-teman untuk menjawab 3 persoalan ini terlebih dahulu. Saya persilakan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan menjawab bersama 3 persoalan ini. Yang pertama itu natalitas. Nah, natalitas sendiri itu artinya kelahirannya, teman-teman. Sehingga lawan kata dari natalitas yaitu mortalitas. Mortalitas sendiri itu artinya kematian ya, teman-teman. Sehingga jawabannya mortalitas, D. Nah, kemudian soalan selanjutnya itu paradoksal. Nah, paradoksal sendiri itu artinya seperti seolah-olah yang bertentangan ya, teman-teman, bertentangan dengan pendapat umum, tetapi kenyataannya itu dia mengandung suatu kebenaran. Sehingga lawan kata dari paradoksal atau kebenaran itu lawan katanya itu berlawanan. Sehingga jawabannya itu D. berlawanan.
Nah, selanjutnya itu sekuler. Nah, sekuler sendiri itu artinya dia bersifat duniawi ya, teman-teman. Maksudnya di sini dia bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Sehingga lawan kata dari antonim itu keagamaan. Itu C. Oke. Ya, selamat ya buat teman-teman yang telah menjawab 3 persoalan ini lagi. Semoga dapat digunakan ya, semoga bermanfaat. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, saya telah merangkumnya teman-teman yang kita pelajari di video kali ini. Seperti tadi makar, mana makar itu sendiri dapat diartikan itu tindakan hendak menggulingkan pemerintah yang sah ya teman-teman. Dalam artian itu dia kontra dengan pemerintah, sehingga lawan katanya tadi itu pro. Ya, di sini di slide ini teman-teman dapat screenshot ya untuk dipelajari untuk tes RBB BUMN selanjutnya. Oke, sama seperti sebelumnya ya teman-teman, kata-kata pada video kali ini itu hidup selalu penuh pilihan seperti antonim, ada yang berlawanan tapi saling melengkapi. Tetaplah berusaha karena setiap langkah kecilmu itu membawa arti besar untuk masa depan teman-teman semuanya. Oke, mungkin hanya itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan silakan di kolom komentar atau DM. Mungkin hanya itu. Selamat belajarnya ya teman-teman, semoga lulus di tes RBB BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.